Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menemui teman-teman sekalian meskipun secara virtual. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang uji pembanding berganda. Ada 4 prosedur yang kita bahas, yaitu LSD, HSD, Duncan, dan juga Dunet. Nah, materi kali ini kita akan mencoba membahas percobaan faktorial. Apa sih itu percobaan faktorial? Percobaan faktorial ini pada dasarnya kita masih bergantung pada konsep awal, yaitu menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan jurusan Latin. Tetapi faktor yang kita teliti tidak hanya satu atau tidak hanya faktor tunggal, tapi lebih dari satu, minimalnya ada 2. Nah, kenapa harus dilakukan faktorial? Biasanya ada 2 faktor yang diteliti atau lebih dari 1 faktor yang diteliti. Tapi kalau kita masih menggunakan rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok ataupun rancangan jurusan Latin, kita hanya bisa melihat satu kesimpulan saja atau kita hanya bisa mendapatkan satu kesimpulan saja dan tanpa melihat interaksi antara kedua faktor tersebut, meskipun mungkin interaksinya bisa positif ataupun bisa negatif. Nah, kita mulai saja dari satu permasalahan yang muncul ketika seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pengairan yang tepat untuk tanaman padi varietas tertentu dengan penggunaan dosis pupuk NPK yang digunakannya. Berarti di sini ada 2 faktor yang ingin diketahui. Yang pertama adalah tingkat pengairannya. Apakah tingkat pengairan yang rendah, sedang, atau tinggi, serta dosis pupuknya. Pada dasarnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, maupun rancangan jurusan Latin. Tetapi pengerjaannya tidak efisien, karena berarti kita harus melakukan 2 kali penelitian. Tidak efektif dan tidak efisien, baik dari hal tenaga, waktu, maupun biaya. Nah, kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap, maka langkah yang pertama kita teliti dulu bagaimana pengaruh dari tingkat pengairannya, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Setelah selesai itu, baru kita lakukan penelitian lagi untuk mengetahui dosis pupuk NPK yang mana yang optimum bisa digunakan untuk memperoleh hasil yang unggul dari varietas padi tersebut. Nah, sehingga waktu yang kita butuhkan lebih banyak, biaya yang kita butuhkan juga lebih banyak. Nah, dengan adanya penggunaan faktorial, kita bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok ataupun rancangan jurusan Latin dengan satu faktor yang kita gunakan tadi satu-satu gitu ya, faktor tunggal masing-masing, kita tidak bisa melihat interaksi keduanya. Bisa jadi dengan tingkat pengairan yang rendah, dosis pupuk NPK yang optimumnya adalah yang lebih tinggi. Dan itu kita tidak bisa lihat kalau hanya menggunakan satu faktor tunggal dengan penyelesaian RAL, RAK, atau RBSL. Nah, oleh sebab itulah ada percobaan faktorial sehingga kita bisa melihat sekaligus dengan interaksinya. Nah, contoh yang lain, kita coba masuk ke contoh. Konsep percobaan faktorial dapat diilustrasikan melalui contoh berikut. Misalkan, suatu percobaan dilakukan untuk melihat pengaruh waktu tanam. Dalam hal ini katakanlah sebelum masa tanam dan sesudah masa tanam. Berarti faktor A ini terdiri dari 2 variabel atau dari 2 taraf, yaitu sebelum masa tanam dan sesudah masa tanam. Nah, yang kedua, jenis pupuknya. Jenis pupuknya ini katakanlah ada yang tidak menggunakan pupuk, ada yang menggunakan pupuk N, dan ada yang menggunakan pupuk Na, serta yang menggunakan pupuk K. Berarti faktor yang kedua atau kita sebut sebagai faktor B itu memiliki 4 taraf. Nah, sehingga yang kita lihat dalam kasus ini, kita mencobakan 2 faktor, yaitu faktor A masa tanam yang terdiri dari 2 taraf
dan faktor B pupuk yang terdiri dari 4 taraf. Oke. Nah, untuk bisa memahami konsep percobaan faktorial, kita coba tuangkan dalam contoh percobaan. Misalkan kita ingin meneliti bagaimana pengaruh dari waktu tanam dan jenis pupuk yang digunakan terhadap pertumbuhan varietas tanaman kedelai. Dalam hal ini ada 2 faktor yang digunakan. Taruhlah ini adalah faktor A, kita berikan simbol faktor A. Ini merupakan masa tanam. Masa tanam sebagai faktor A ini memiliki 2 taraf yang dilihat, yaitu yang pertama sebelum masa tanam dan sesudah masa tanam. Sebelum masa tanam kita berikan simbol A1, berarti ini menunjukkan taraf A yang pertama. Kemudian sesudah masa tanam kita berikan simbol A2. Ini merupakan taraf kedua dari faktor A. Faktor B yang mempengaruhi pertumbuhan dari varietas kedelai yang akan kita teliti adalah jenis pupuk yang digunakan. Jenis pupuk yang digunakan di sini ada 4 macam. Karena yang pertama kita tidak menggunakan pupuk, dalam hal ini berarti tanpa pupuk. Yang kedua kita gunakan pupuk N. Yang ketiga kita gunakan pupuk Na. Dan yang keempat kita gunakan pupuk K. Nah, karena ada 4 taraf dan ini merupakan bagian dari faktor B, maka kita berikan simbol tanpa pupuk itu B1, pupuk N B2, pupuk Na B3, dan pupuk K ini B4. Sehingga di sini ada 4 taraf, B1, B2, B3, dan B4. Kedua faktor ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari varietas kedelai. Nah, karena ada 2 faktor yang masing-masing memiliki taraf yang berbeda, faktor A memiliki 2 taraf yaitu A1 dan A2, faktor B memiliki 4 taraf yaitu B1, B2, B3, B4, sehingga dalam percobaan faktorial ini ada 8 kombinasi percobaan. 8 kombinasi percobaan itu yang mana saja? Pertama, A1B1, kita tulis di sini A1B1. Yang kedua adalah A1B2. Yang ketiga adalah A1B3. Kemudian yang keempat adalah A1B4. Yang berikutnya, kombinasi berikutnya dari A2. A2B1, A2B2, A2B3, dan A2B4. Sehingga ada 8 kombinasi percobaan. Dan ini yang akan kita gunakan di dalam percobaan faktorial untuk mengetahui pengaruh masa tanam serta jenis pupuk terhadap varietas kedelai. Berikutnya, setelah kita memiliki 8 kombinasi ini, maka bisa kita lakukan penelitian dengan cara plotting. Nah, karena kita bisa melihat adanya kombinasi-kombinasi percobaan, sehingga menggunakan percobaan faktorial ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, jelas sudah karena kita bisa meneliti dalam 1 kali treatment, dalam 1 kali percobaan dengan melihat 2 pengaruh, maka
ini akan lebih mengefisiensikan waktu dan juga efektif dalam hal bahan, alat, tenaga, serta biaya yang digunakan. Yang kedua, jika pada percobaan faktor tunggal tidak diketahui bagaimana pengaruh-pengaruh faktor utama yang dikombinasikan, maka di dalam percobaan faktorial ini kita bisa melihat interaksi kedua faktor tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, hasil percobaan faktorial dapat diterapkan dalam satu kombinasi yang lebih luas. Karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor, tidak hanya menggunakan satu faktor. Yang keempat, pada percobaan faktorial bermacam-macam variasi satu faktor menduduki kelompok ulangan dan faktor-faktor lain dari faktor-faktor lain. Ini berarti bahwa percobaan faktorial itu bisa mempertinggi ulangan percobaan dan jumlah keterangan dari semua faktor. Hal ini jelas akan meningkatkan ketelitian pengamatan terhadap pengaruh-pengaruh faktor perlakuan dalam percobaan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, A1 ini bisa diulang sampai 4 kali karena ada 4 taraf yang dia gunakan, yang dia kombinasikan. A2 juga bisa diulang sampai 4 kali karena ada 4 kombinasi yang digunakan. Ini bisa meningkatkan ketelitian dan kecermatan dari hasil percobaan. Tetapi konsekuensi dari beberapa keuntungan tersebut adalah analisis statistikanya menjadi lebih kompleks. Tentu saja hal ini akan berpengaruh karena kalau kita hanya melihat satu faktor, penyelesaiannya akan lebih sederhana. Tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa kita amati. Sedangkan kalau kita menggunakan percobaan faktorial, waktunya mungkin akan lebih efektif dan efisien, tetapi penyelesaian secara statistikanya akan lebih kompleks. Dalam hal ini, terdapat kesulitan dalam menyediakan satuan percobaan yang relatif homogen. Dan pengaruh dari kombinasi perlakuan tertentu mungkin tidak berarti apa-apa sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Karena bagaimanapun di dalam percobaan faktorial ini harus kita kombinasikan semuanya meskipun mungkin ada faktor-faktor yang tidak berpengaruh dan tidak memiliki kombinasi tersebut tidak memiliki arti yang sangat signifikan. Target utama satu percobaan faktorial adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi. Ini yang paling penting. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau kita menggunakan percobaan faktor tunggal, kita tidak akan pernah bisa melihat interaksi kedua faktor tersebut. Karena hasil pengamatan dan pengujian pengaruh interaksi ini akan menjadi dasar dalam membuat rekomendasi atau saran tentang apakah faktor-faktor utama itu harus diterapkan secara bersama-sama atau harus terpisah untuk bisa meningkatkan produktivitas dari objek yang kita teliti. Contoh tadi adalah varietas kedelai, berarti produksi dari tanaman kedelai tersebut. Apakah faktor sebelum dan sesudah masa tanam atau faktor masa tanam dan faktor jenis pupuk ini harus dikombinasikan, diterapkan secara bersama-sama atau justru harus terpisah. Sehingga dari kesimpulan yang kita peroleh dari percobaan faktorial ini ada 4 rekomendasi yang bisa disarankan. Yang pertama, jika faktor utama A dan faktor utama B berpengaruh tidak nyata, tetapi interaksi A dan B berpengaruh nyata atau sangat nyata, maka rekomendasi hasil percobaannya adalah menyarankan agar kedua faktor utama A dan B diterapkan secara bersama-sama atau jangan sampai terpisah atau tidak boleh salah satu saja yang digunakan. Kenapa demikian? Karena kalau ini diterapkan secara terpisah dapat berakibat buruk terhadap produktivitas subjek yang kita amati. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengaruh positif kedua faktor tersebut saling mempengaruhi terhadap hasil percobaan. Jadi tidak bisa diterapkan faktor A saja atau faktor B saja. Jika kesimpulannya faktor A dan faktor B berpengaruh tidak nyata, maka kedua faktor tersebut harus diterapkan secara bersama.
Rekomendasi yang kedua adalah jika faktor A dan faktor B keduanya berpengaruh nyata atau sangat nyata, sedangkan interaksi A dan B-nya ini berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaannya adalah menyarankan agar faktor A dan faktor B diterapkan secara terpisah atau salah satu saja. Ini kebalikannya. Kenapa demikian? Karena masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas subjek yang kita amati. Sehingga kalau misalkan kita gunakan secara bersamaan, ini hasilnya akan saling menekan faktor A dan faktor B. Oleh karena itu penggunaannya harus masing-masing. Yang ketiga, rekomendasi yang ketiga adalah jika faktor utama A berpengaruh nyata atau sangat nyata, sedangkan faktor utama B berpengaruh tidak nyata, dan interaksi A dan B-nya berpengaruh nyata atau sangat nyata, maka rekomendasi hasil percobaan ini adalah menyarankan agar yang diterapkan hanya faktor A saja atau kombinasi faktor A dan faktor B. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor B pengaruhnya itu bisa meningkat ketika dia digabungkan dengan faktor A. Pada kondisi ini, interaksi ada pengaruh peningkatan faktor A terhadap pengaruh faktor B. Yang keempat, jika faktor utama A berpengaruh nyata atau sangat nyata, faktor utama B-nya berpengaruh tidak nyata, dan interaksi A dan B berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasinya adalah menyarankan agar yang diterapkan hanya faktor A saja. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor yang tidak nyata tidak perlu diterapkan, karena secara alami ini akan merugikan jika diterapkan secara bersama-sama. Itu adalah 4 rekomendasi yang bisa digunakan berdasarkan hasil percobaan yang nantinya diperoleh. Oke, selanjutnya setelah kita memahami rekomendasi yang bisa kita gunakan setelah kita memperoleh kesimpulan adalah pola dari percobaan faktorial. Nah, di sini ada 2 pola percobaan faktorial. Yang pertama adalah pola L pangkat F, di mana di sini menunjukkan bahwa L adalah jumlah taraf dan F adalah jumlah faktor. Sehingga kalau kita menemukan pola 2 pangkat 2, berarti ini menunjukkan bahwa faktornya ada 2, tarafnya juga sama, ada 2. Ini faktor, ini taraf. Contoh yang lain, pola 2 pangkat 3. Berarti ini menunjukkan faktornya ada 3, tarafnya ada 2. Pola yang kedua adalah pola A kali B kali C kali D dan seterusnya faktorial. Ini menunjukkan bahwa misalkan contohnya ada 2 kali 2 kali 2 faktorialnya. Berarti ini menunjukkan 2 ini adalah ini faktor A, ini faktor B, dan ini adalah faktor C. Di mana faktor A terdiri dari 2 taraf, faktor B juga terdiri dari 2 taraf, dan faktor C juga terdiri dari 2
Seandainya ada contoh yang lain, 3 kali 2 kali 4, ini menunjukkan juga sama. Ini adalah faktor A, ini adalah faktor B, dan ini adalah faktor C. Sehingga faktor A dia memiliki 3 taraf, faktor B memiliki 2 taraf, dan faktor C dia memiliki